Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke hadis yang ke-20. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Ghazrah ibn Thabit qala haddatsani Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari qala Abu Yazid Amr ibn Akhtab al-Ansari mengatakan qala li Rasulullah sallallahu Rasul bersabda untuk saya, ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid, udunu minni, dekat sama saya. Jadi Abu Zaid atau Amr ibn Akhtab disuruh apa? Mendekat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udunu minni famsah dhahri, silahkan apa? Usap punggung saya. Famasahtu dhahra, maka aku pun ngusap punggung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, maka jari-jari saya menyentuh al-khatam, cap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka Ibn Ahmar al-Yashkuri mengatakan, mal khatam, bagaimana bentuknya khatam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bentuk cap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sya'aratun mujtami'at, dia adalah kumpulan beberapa buru yang ngumpul di sana. Jadi berbulu, Pak, nonjolnya seperti telur apa kemarin, burung merpati, muncul dia, dan dia itu apa? Berbulu. Biasanya memang ada seperti itu. Nggak usah jauh-jauh. Antum tahu tompel ya? Ya kan? Itu kan tompel tuh ada yang numbu dan apa? Berbulu. Tapi bedanya itu tidak ada cap kenabian. Nah, ini dia cap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara bainal katifain, di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi agak ke kiri. Itu pun nonjol keluar seperti apa? Telur burung apa kemarin? Merpati. Walaha sya'rat mujtami'at, dan dia itu bulu-bulu itu agak banyak di situ. Perhatikan di sini. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Amr ibn Akhtab, beliau menyebutkan dengan apa? Abu Zaid. Ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid. Apa kata Syekh Abdul Razak? Fihi lutfun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kelembutan dari Nabi kita Muhammad SAW, sikap lembut, sikap halus Nabi kita SAW untuk siapa? Untuk Abu Zaid. Kenapa? Karena beliau memanggil Amr dengan apa? Abu Zaid. Jadi Pak, memang usahakan manggil orang itu sebenarnya yang sopan itu, kalau orang Arab ya, kalau kita kan mungkin beda-beda kebiasaan. Tapi kalau orang Arab manggilnya pakai apa? Abu. Dan kalau manggil nama dia, jangan manggil nama beliau, Pak siapa, sebenarnya itu jangan. Tapi panggillah, sebut Pak, sebut apa? Nama anaknya. Nah, itu lebih apa? Lebih sopan. Ya kalau kita ya panggil Abu, Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan, dan sebagainya. Nah, sama juga orang-orang zaman dahulu manggil yang lebih tua, karena nggak ada Kak, Bang, di orang-orang itu Arab itu nggak ada. Kak, Bang itu nggak ada. Jadi pakai apa? Pakai kunyah. Ya Aba Fulan, wahai bapaknya Fulan, itu lebih sopan. Kalau lebih muda biasanya manggil nama, nggak ada masalah sama sekali manggil nama. Tapi kalau lebih tua nggak sopan, manggil apa? Manggil nama. Ya Aba Fulan, ta'al. Itu dia apa? Lebih sopannya seperti itu. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, Abu Zaid itu adalah seorang Ansar, tinggalnya di Madinah. Namanya Amr ibn Akhtab ibn Rifa'ah. Dan kelebihannya beliau ikut perang bersama Nabi kita Muhammad SAW 13 ghazwah, 13 kali
Perang, Masya Allah Pak, kita aja perang sekali nggak pernah, ikut jihad tidak pernah, mungkin sampai meninggal nggak ikut, mungkin, dan nggak pernah. Tapi kalau Abu Zaid Al-Ansari jihad, dan bukan sembarang jihad, jihad ini ada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kata para ulama keutamaan Abu Zaid. Taib. Kemudian Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, udunu minni, dekat ke saya. Rasul minta dekat ke beliau. Allah alam, Pak. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, beliau mengatakan, yuhtamal annahu alima anna Abu Zaid yuridu ma'rifata kaifiyatil khatam. Nabi tahu bahwasanya si Abu Zaid ini penasaran sama bentuk khatam. Sama bentuk apa? Sama bentuk cap kenabian. Maka Nabi suruh, sini engkau dekat. Usaplah punggung saya kalau mau tahu. Jadi Pak, Masya Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh sering ada mulatafah. Nabi nggak merasa istilahnya, oh anak ini raja, nggak sembarang orang pegang saya. Oh anak ini pemimpin, nggak sembarang orang ini apa nyentuh saya. Enggak. Nabi panggil. Nabi tahu ini kayak penasaran ini. Sini antum, fadhal antum pegang. Ah, gitulah gampangnya. Silahkan apa usap punggung saya. Diusap, dan itu Pak, Masya Allah, karena Abu Zaid dan para sahabat-sahabat yang lain itu penasaran dengan hal tersebut. Taib, ternyata sifat cap kenabian disebutkan sya'arat mujtami'at, kumpulan apa? Bulu-bulu yang ada. Apa kata para ulama? Itu menunjukkan bahwasanya Abu Zaid belum lihat langsung, tapi cuman memasukkan apa tangannya ke dalam baju. Jadi ternyata yang dapat apa? Bulu-bulu yang ada. Jadi Abu Zaid itu nggak lihat langsung, tapi beliau apa? Menyentuhnya saja. Oh ternyata ada bulu-bulunya. Oke, ini khatamun nubuwah. Oh ini ternyata cap apa kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Pak, Masya Allah, ketika itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nyuruh, dalam riwayat lain dari Musnad Ahmad, beliau mengatakan, udunu minni, sini engkau dekat ke saya. Famasaha biyadihi ala ra'sihi wa lihyatihi. Maka ketika Abu Zaid itu nyentuh khatamun nubuwah, maka Nabi juga apa? Minta kepada Abu Zaid untuk nyentuh apa? Kepala dan jenggot siapa? Abu Zaid. Sini engkau, saya pegang kepalanya. Jadi dipegang Pak, diusap, jenggotnya juga ada, dia apa kan? Diusap oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata kawan-kawannya Abu Zaid? Wa qad balagha bid'an wa mi'ata sanah. Ternyata umurnya Abu Zaid Al-Ansari itu lebih sampai 100 tahun dari sejak Nabi kita SAW usap kepala dan juga jenggotnya. Falam yakun fi sya'rihi wala lihyatihi bayda. Tidak ada satupun di rambut beliau dan juga di jenggot beliau bayadun illa nabdhun yasir, kecuali cuman 2-3 helai saja. Umur berapa? 100 tahun. Padahal anaknya udah beruban loh Pak. Anak udah beruban, udah terhitung. Padahal nggak dicari, dihitung aja. Ikhwan di akhi adri ngomong, Ustaz antum tuh udah beruban tuh Ustaz. Dihitung 1, 2, 3, 4, dihitung Pak, kehitung. Ya. Itu termasuk keberkahan doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad kana munbasital wajhi. Apa kata kawan-kawannya Abu Zaid? Dan wajah beliau selalu mulus. Selalu apa? Mulus. Dan tidak ada sedikit pun kerutan dalam wajah Nabi kita, dalam wajah siapa? Abu Zaid Al-Ansari. Berapa tahun umurnya? 100 tahun. Kalau kita Pak udah kayak gini aja udah mengkerut. Kalau udah tua Pak, di sini udah ada mulai apa? Ya kerutan, di mana-mana ada kerutan. Masya Allah, di tangan juga kerutan. Ternyata Abu Zaid Al-Ansari tidak ada mendapati apa? Sedikit pun kerutan. Walam yanqabid wajuhu. Wajahnya itu tidak ada kerut-kerutan, nggak ada sama sekali. Ini Pak kelebihan doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah, antum tahu Pak, kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, ini juga bisa kita dapatkan walaupun beliau udah meninggal. Walaupun beliau udah meninggal, Masya Allah, kita bisa mendapatkan keberkahan doa Nabi kita Muhammad SAW dengan wajah yang ceria, wajah yang tidak usang seperti itu. Dengan cara apa? Hadis Nabi. Nabi kita SAW bersabda, Naddarallahu mra'an. Naddarallahu mra'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan wajah seorang berseri-seri, bercahaya. Apa sebabnya? Sami'a maqalati.
Dia mendengarkan hadis saya, dia mendengarkan ucapan saya. Jadi ketika dia mendengarkan dan rajin mendengarkan hadis Nabi, dia bisa mendapatkan apa? Kriteria yang wajahnya bersinar dan berseri-seri. Itu yang pertama. Tapi bukan cukup apa untuk mendengarkan. Apa kata Nabi kita SAW setelahnya? Fawa'aha. Afwan, sebentar ya. Fawa'aha. Dan dia memahami hadis saya. Jadi bukan cuma didengar, difahami. Wa hafidhaha, dalam riwayat lain disebutkan dan dia menghafalkannya. Jadi Pak, usahakan semakin banyak hadis yang kita hafalkan, semakin apa wajah kita bercahaya, semakin wajah kita itu berseri-seri. Antum berapa hadis hafal? Pantas wajahnya suntuk. Bawaannya marah terus. Nggak usah. Kenapa? Karena perbanyak hafal hadis. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah memberikan cahaya untuk orang yang apa? Mendengarkan ucapan saya. Fawa'aha, dia fahami isinya. Kemudian apa? Wa hafidhaha, dia dihafalkan. Wa addaha, dia sampaikan. Itu kata Nabi SAW. Jadi 4 kriteria, Pak. Dengar hadis, fahami, kemudian hafalkan, kemudian sampaikan. Taib yang pertama, berapa hadis antum mendengar? Oh, banyak anak dengar. Taib, alhamdulillah. Yang difahami, Allah a'lam. Tapi insya Allah anda pahami, Ustaz. Kalau kajian anda paham, pulang ya lupa-lupa sedikit nggak apa-apa. Ngafal? Nah, ini dia pertanyaannya. Taunya cuma satu, innamal a'malu binniyat. Ya Allahu akbar. Taib, disampaikan juga enggak. Taib, Pak, mungkin kita merasa susah untuk ngafal hadis Nabi. Tapi kalau antum mau ngafal hadis Nabi, tidak ada masalah, hafalkan terjemahan. Hafalkan apa? Terjemahan. Kenapa? Semua para ulama bersepakat riwayatul ahadits bil ma'na la ba'sa bihi. Banyak para ulama mengatakan enggak apa-apa menyampaikan hadis dengan makna. Jadi Pak, enggak sama plek itu enggak apa-apa. Makanya beberapa riwayat itu berbeda-beda teks hadisnya. Itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau Quran enggak boleh. Al-Quran harus diriwayatkan, dihafalkan, disampaikan sesuai apa? Teksnya, nggak boleh berbeda-beda. Tapi kalau hadis, kenapa Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim berbeda referensi teks hadisnya? Ya gara-gara meriwayatkan hadis dengan makna tidak ada masalah sama sekali. Yang penting sama, nggak merubah makna. Sama, antum menyampaikan kepada istri, menyampaikan kepada anak-anak dengan hafalan, menggunakan terjemahan, tidak ada masalah sama sekali. Dan itu boleh, dan kata para ulama seperti itu. Nah, jadi kalau ada kajian semisal Arba'in Nawawi, ada kajian seperti ini, Pak, antum sampaikanlah ke istri, difahami, dihafalkan. Itu Pak, terjemahannya dihafalkan. Kira-kira bisa nggak ngafal bahasa Indonesia? Ragu. Harus bisa, bismillah. Itu kata para ulama. Dan ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Memang Pak, Masya Allah, wajah-wajah para ulama itu walaupun udah tua-tua beda sama orang-orang yang udah tua pada awam umumnya. Orang tua, awam itu beda Pak, bawaannya suntuk, kadang-kadang ngeselin. Nah, sahih. Tapi kalau para ulama enggak Pak, semakin tajam. Istilahnya pikiran mereka semakin tajam, semakin jernih apa yang mereka pikirkan, dan juga mereka itu semakin kuat hafalannya. Itu bedanya gara-gara mereka terlatih dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada satu yang ana anjurkan untuk antum, hadis ringkas-ringkas dihafalkan. Itu 100 hadis populer Ustaz Said, itu bagus itu. Walaupun kalau Arba'in Nawawi kan panjang-panjang ya, ada beberapa hadis yang panjang itu aduh susah ngafalnya. Ada 100 hadis populer yang di mana-mana orang udah tahu, tapi kecil buku itu. Apa istilahnya terjemahannya itu yang bukan yang panjang-panjang, dipilih oleh beliau itu yang pendek-pendek. Antum beli itu buku, antum hafalkan. Itu bagus. Itu kata para ulama, biar wajah antum tuh berseri-seri. Enggak apa sumpek terus kan gitu. Masyaallah. Dan ini kata Sufyan ibn Uyainah. Apa kata Sufyan? Ma min ahadin yatlubul haditha illa wa fi wajhihi nadratun. Tidak ada satupun orang yatlubul hadis, mencari apa? Hadis, kecuali wajahnya pasti ceria. Padahal Pak, perjalanan itu suntuk, Masya Allah. Jabir ibn Abdullah dari Madinah menuju apa? Syam, mencari satu hadis. Mencari apa? Satu
hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Pak dicari Masya Allah dengan perjalanan 1 bulan. Bukan pakai kendaraan kita yang nyaman sekarang, udah ada pesawat atau udah ada mobil dan sebagainya. Naik onta. Perbekalan harus disiapkan Pak betul-betul matang. Dan baru beliau berangkat. Dan ternyata dapat 1 hadis. Oh Masya Allah cerianya seperti itu. Ya sama seperti kita Pak. Kalau udah ngafal 50 hadis, ngafal 100 hadis, itu bangga, senang kita Masya Allah. Kita sudah selesai kitab ini, berangkat ke kitab yang berikutnya, selesai kitab berikutnya, berangkat ke kitab yang lain dan sebagainya. Itu membuat kita apa? Senang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak usahakan banyak-banyak mempelajari apa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita nggak bakal dapat doa Nabi, Pak. Kecuali apa? Doa Nabi ini kalau mau wajah berseri-seri. Walaupun beliau udah meninggal, tapi doa itu bakin ila yaumil qiyamah. Akan terus istilahnya akan terus bermanfaat sampai hari kiamat. Taib. Dari faedah hadis ini dapat kita ambil adalah yang pertama kata para ulama tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulatafatuhu li ashabihi. Tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallam dan beliau itu bersikap tidak ada batas dengan para sahabatnya. Maksudnya bukan yang ana enggak mau sama beliau, ana enggak mau sama orang-orang fulan dan sebagainya. Ana kan beda, ana kan orang pemimpin dan sebagainya. Enggak. Beliau itu sikap mulatafah. Sama siapa saja oke. Sama orang pejabat oke, sama orang-orang yang istilahnya petinggi-petinggi oke, sampai orang-orang rendahnya juga apa? Oke. Beliau semua masuk di semua kalangan. Dan ini sebagaimana kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana Rasulullah SAW la yukhalituna." Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berbaur sama semua kami. Berbaur sama siapa? Semua lapisan masyarakat. Orang besarnya, orang tuanya, anak mudanya, anak kecilnya, orang terpandang ataupun orang tak terpandang. Nabi apa? La yukhalituna. Semuanya Nabi berbaur sama kami. Hatta yaqul li akhin li saghir. Sampai Nabi pun mendatangin saudara saya yang kecil, saudara kecil saya. Jadi Anas bin Malik punya saudara kandung, namanya Abu Umair. Ketika itu apa? Kita udah ceritakan hewan peliharaannya burung itu apa mati, masih kecil nangis gitu kan. Nabi jenguk Pak, Masya Allah. Nabi apa? Nabi jenguk, Nabi datangin ini Abu Umair. Bayangkan Pak, cuma untuk membahagiakan anak kecil. Kalau kita, udahlah biarlah nanti dia diam sendiri. Kalau ada yang nangis, udahlah nggak apa-apa. Tapi ini Masya Allah, Abu Umair nangis, namanya masih anak-anak, dijenguk sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah Anas bin Malik, nanya, "Ya Abu Umair, madza fa'ala Nughir?" Gimana kabar si Nughir? Hewan peliharaan engkau. Ya sudah mati, cerita-cerita. Pak, biasanya orang itu yang penting menceritakan apa yang menjadi apa? Keluhan dia. Ya walaupun nggak ada solusinya dan sebagainya, tetap orang tuh senang untuk apa? Menceritakan musibah dia yang terjadi sama dia. Paling nggak biar plong. Nah, Rasul membuka itu. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughir? Apa yang terjadi sama siapa? Nughir, hewan peliharaan engkau. Namallahu a'lam bishawab. Kemudian, bentuk istilahnya tawadhu yang Nabi kita SAW yang lain disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, karena Rasulullah SAW yamurru 'alal ansar. Nabi SAW melewatin orang-orang Ansor. Tapi Nabi bukan cuma untuk berinteraksi sama orang-orang Ansor yang udah dewasa saja, enggak. Yusallim 'ala sibyan. Nabi cari anak-anak kecil orang-orang Ansor. Anak-anak itu diambil oleh Nabi kita SAW, wa yamsah 'ala ru'usihim, dan Nabi usap kepala satu persatu. Sini engkau, diusap. Sini engkau, diusap. Didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu memang enggak sembarang orang kayak gini, Pak. Antum lihatlah ustaz-ustaz mungkin enggak susah gitu loh. Tapi kalau ada ustaz yang seperti itu jempol. Karena berarti beliau itu bisa masuk dalam sebuah apa? Lapisan masyarakat. Ini kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Pak kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yurdifu khalfa. Nabi selalu bawa kendaraan untuk goncengin orang. Apa? Untuk goncengin orang. Kayak kalau gampang kita sekarang Pak, kita naik motor, siapa yang bawa? Nabi. Anggapannya gitu loh. Jadi Nabi naik onta, Nabi naik keledai, jadi Nabi yang bawa. Yang di belakangnya ditumpangin, duduk aja dia. Nah ini tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu hadis, Nabi bertanya kepada Mu'adz. Nabi panggil Mu'adz. Suruh naik apa? Ontanya.
Padahal cuman mau mengajarkan sesuatu hal tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Tapi Nabi suruh, ayo engkau naik dulu sini, sama saya ikut. Ya namanya anak-anak kan suka seperti itu, Pak. Berangkat, pas berangkat apa? Disampaikan hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Ini bentuk tawaduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas yang berikutnya? Wa yadha ta'amahu 'alal ard. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu makan di atas tanah. Nabi enggak punya apa? Meja makan. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, lam yakul ala sukrujah. Nabi enggak pernah makan di atas meja makan, enggak pernah. Nabi selalu makan di mana? Di atas lantai, di atas tanah. Udah. Tawaduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kalau ada meja makan di rumah, gantilah, enggak usah pakai meja makan, ganti fungsikan yang lain. Anak sampai sekarang, Pak, Masya Allah, jarang makan di meja makan. Sampai sekarang jarang anak makan di meja makan. Jarang. Anak suka di bawah. Itu kondisinya. Wa yujibu da'watal mamluk. Sampai kalau ada budak yang ngundang, ya gampangnya kalau kita sekarang pembantunya fulan, cuman pembantu saja. Yang enggak ada jah, yang enggak ada kedudukan, yang enggak ada istilahnya orang tuh memandang dia bagus, ya biasa aja. Orang pembantu biasa. Kalau dipanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk makan, maka apa? Beliau datang. Padahal yang ngundang siapa? Pembantu. Pak, kalau kita mungkin Masya Allah Ustaz datangnya, ya, akhi, ana banyak gawean. Apa? Banyak gawean. Banyak gawe. Ngomongnya padahal nggak ada, kosong. Padahal diundang. Nabi SAW cuma mau membahagiakan apa? Hati orang lain. Beliau selalu datang, sempatkan. Beliau selalu apa? Sempatkan. Dan beliau seringnya naik apa? Yarkabul himar. Beliau seringnya itu naik keledai dibandingkan onta dan kuda. Naik apa? Keledai. Jadi kalau beliau ada onta, beliau ada kuda, beliau ada keledai, yang sering dinaikkan apa? Keledai. Jadi yang tawadhu, yang penting bisa nyampe lah kan gitu. Jadi kalau antum ada kendaraan, pakailah yang paling butut untuk yang penting sampai. Jangan sampai menjadi orang khuyala. Kuda disebutkan khail. Bahasa Arab kuda itu apa? Khail. Kenapa sebutkan khail? Karena sering sekali orang naik kuda lantas sombong. Khuyala itu artinya sombong. Khail namanya khail. Buat orang apa? Sombong. Ya, kadang-kadang kita punya kendaraan baru atau kendaraan apa dan sebagainya, kita tinggalkan yang lama dan sebagainya. Dan itu apa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, usahakan dihindarkan. Ya, pakailah yang apa? Yang membuat kita tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Pak, itu tawadhu Nabi kita Muhammad SAW. Antum Masya Allah Pak ya. Antum ana lihat Pak, kita kemarin nyembelih Idul Adha, itu kan kaki yang bawah kambing dipotong kan? Terus dia apa kan? Dibuang kan? Ya enggak? Nabi, Masya Allah Pak, kalau ada, kata Nabi SAW, lau du'itu ila dhira'in au qura' laqabiltu, la ajabtu, kalau aku diundang makan itu kaki Pak, yang dipotong kaki kambing yang bawahnya itu Pak, dan dihidangkan qura', itu dia qura', aku akan datang, aku akan makan itu, aku akan hisab-hisab, kata Nabi kita Muhammad SAW, aku terima hadiahnya. Kalau antum, ya Allah, koin yang dikasih, kita mungkin fulan gimana ngasih anak ini sebagai, tapi Nabi diambil. Nabi nggak komentar apa-apa. Nabi makan sallallahu alaihi wasallam. Padahal qura apa? Kalau kita dibuang udah itu. Tapi Nabi dimakan, enggak mau Nabi mubazir. Dan orang cuma bisa ngasih itu, mau membuat Nabi bahagia. Itu saja. Dan Nabi nggak nolak sama sekali. Nabi terima sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi apa? Tawadhu. Makanya sampai disebutkan Mak, Masya Allah, ada salah seorang ketika itu tiba-tiba jumpa di hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba dia langsung terkejut, kaget dia. Karena wibawa Nabi terlalu apa? Terlalu tinggi karismanya seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Hawin alaik. Santai engkau, enggak usah kayak gitu. Hawin alaik. Santai engkau. Jangan apa? Jangan kaget. Innama ana abdun. Akul kama yakulul abd. Aku ini adalah seorang hamba Allah SWT, dan aku makan sebagaimana budak itu makan. Ya budak apa? Makanya Nabi SAW makannya gimana? Ngangkat kaki satu, ya macam antum kalau di warkop itu kan orang-orang itu kan makan kayak gitu. Itulah kondisi Nabi kita SAW apa? Makan.
Ana abdun akul kama yakulul abd. Aku ini ya seorang hamba Allah, aku makan sebagaimana kondisi budak apa? Makan. Ya sudah, nggak usah terlalu memikirkan saya dan sebagainya. Aku ini orang biasa. Wa ana ibnu imra'atin min Quraisy kanat ta'kulul qadid. Aku ini adalah anak seorang wanita. Maksudnya Aminah. Aku ini adalah anak seorang wanita karena ta'kulul qadid, yang dulunya ini makan daging yang udah mau busuk tapi dijemur biar nggak bisa, biar bisa dimakan. Jadi daging Mbak yang kalau nggak istilahnya yang udah mau busuk itu dijemur. Akhirnya kalau udah dijemur kan kering itu, langsung dimakan. Itu makanan saya. Jadi aku ini bukan orang yang hebat, bukan. Aku ini orang biasa. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, tawadu Pak, Masya Allah. Ya kalau kita sekarang Pak, Anda nggak tahu kalau di sini ya, kalau Anda dulu di pondok dulu ada santri-santri itu sering Pak, kan antum tahu kalau beras dimasak jadi apa? Nasi kan gitu. Beras kita rebus jadi nasi. Nasi nggak habis dijemur. Kalau kami ngomong itu cengkaru. Jadi dijemur di apa mujafaf apa di jemuran. Jadi di atas tuh kan Pak kena matahari, dijemur di situ. Itu Pak, Masya Allah, lezatnya zen, Masya Allah. Asin-asin gimana gitu. Kami suka makan itu. Biasanya santri itu Pak, apa aja masuk? Tempe, ahlan. Tahu, oke. Cengkaro pun Pak, nasi asli nasi busuk, mau. Yang dijemur kan, yang penting bisa dimakan. Nah ini Nabi kita SAW mengatakan, karena takul qadid. Aku ini anak seorang wanita yang dulunya dia ini makan apa? Qadid. Daging yang udah mau busuk dijemur lagi biar bisa dimakan, maka dimakan. Dan aku makan itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Masya Allah Pak, bentuk tawaduk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bisa Pak, kita seperti beliau. Wallahu alam bisawab. Baik, itu hadis yang ke-20. Kita masuk ke hadis yang ke-21. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Hurith Al-Khuzai qala haddatsana Ali ibn Husain ibn Waqid qala haddatsani Abi. Kalau Abi berarti siapa yang bicara? Husain ibn Waqid berarti. Haddatsani Abi berarti Husain ibn Waqid. Qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqulu, aku mendengarkan Abu Buraidah bercerita, Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallam. Datanglah Salman Al-Farisi kepada siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qadimal Madinah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan apa? Ke Madinah. Ketika itu Nabi berhijrah. Bima'idatin 'alaiha rutab. Dan aku membawa, kata Anas bin Malik, Salman Al-Farisi datang ke Nabi kita sallam membawa nampan. Bawa apa? Nampan 'alaiha rutab. Yang di atas nampan itu ada rutab. Rutab ini kurma apa? Basah. Kalau antum Pak penasaran, yang ada di kita itu bukan kurma basah. Itu kurma kering di kita, tamar. Kalau kurma basah Pak, antum ceklah di Google itu, Masya Allah, bulat-bulat itu Pak, seger dia. Itu apa? Kurma basah. Kalau antum umrah, kalau bisa cicip itu, karena memang yang paling bagus itu rutab, kurma yang masih muda, kurma basah. Itu dia. Dan ketika itu Salman Al-Farisi bawa apa? Bawa rutab kurma basah. Dan ini Nabi kita Muhammad kalau berbuka puasa selalu pakai apa? Kurma basah, rutab. Fa illam takun fa'ala tamarat. Kalau Nabi nggak ada rutab, maka Nabi buka dengan apa? Kurma kering, kurma tua. Fa illam takun hasawat. Kalau nggak ada, maka Nabi baru apa? Minum air. Nah, jadi kita Pak kalau bisa rutab yang kita konsumsi. Kalau nggak ada tamar. Kalau nggak ada, jangan kering-kering pula. Kadang-kadang sampai berkutu itu. Saking apa? Saking keringnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baik. Fa wada'aha baina yaday Rasulullah sallam. Maka Salman Al-Farisi meletakkan rutab tadi, kurma basah tadi, di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salman, ma hadza? Maka Nabi mengatakan, apa ini wahai Salman? Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Ini adalah sedekah untuk engkau wahai Rasul, dan juga untuk kawan-kawan engkau, sahabat-sahabat engkau. Faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah.
angkat ini. Sesungguhnya saya tidak makan apa? Sedekah. Nabi nggak boleh makan apa? Sedekah. Tapi sahabat-sahabatnya boleh. Farafa'aha, diangkatlah. Faja'al ghada bimithlihi. Maka besok harinya datanglah Salman Al-Farisi membawa rutop yang sama. Diletakkan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi besoknya, faqala ma hadha ya Salman? Apa ini wahai Salman? Faqala hadiyatun lak. Ini adalah hadiah untuk engkau wahai Rasul kita Muhammad SAW. Faqala Rasulullah li ashabihi ubsutu. Maka Rasul mengatakan untuk kawan-kawannya, ubsutu, sini kalian semua bentangkan, kita makan bareng-bareng. Kemudian Salman Al-Farisi melihat al-khatam, cap kenabian, ada pada tubuh dan punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amana bihi. Maka Salman langsung beriman. Wa kana lil yahud. Dan ketika itu Salman Al-Farisi budak milik seorang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah sallallahu bikadza wa kadza dirhaman ala an yagrisa lahum nakhlan fayamal Salman fihi hatta tut'im. Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelinya. Pak, membeli di situ bukan berarti Rasul yang beli, bukan. Tapi Rasul kasih solusi untuk Salman agar terbebas dari apa? Perbudakan. Caranya dengan apa? Dikreditkan. Bayar pelan-pelan, hutang jatuhnya. Dengan cara apa? Dibayar dengan cara membayar beberapa dirham perak dan juga menanam beberapa pohon. Disebutkan itu sampai 300 pohon ditanam oleh apa? Salman Al-Farisi. Sampai kapan? Sampai masa panen berbuah. Sampai masa panen. Kapan udah panen? Bebas Salman Al-Farisi. Fagharasa Rasulullah SAW an-nakhla illa nakhlatan wahidatan gharazaha Umar. Maka Rasul kita Muhammad SAW ikut nanam kurma. Sampai Nabi panggil sahabat-sahabat yang lain, dia ikut nanam apa? Kurma. Bantu Salman bebas dari apa? Perbudakan. Biar bebas dia. Biar merdeka si Salman. Ternyata Rasul apa? Ikut. Dan Rasul termasuk paling banyak nanamnya. Masya Allah, Pak. Rasul termasuk paling banyak apa? Nanam, Pak, Masya Allah. Bantu Salman. Kalau dihitung yang paling banyak itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking semangatnya untuk Salman Al-Farisi. Tapi ada yang masalah, Pak. Satu apa? Nakhlah, satu pohon kurma. Ternyata satu pohon kurma ini enggak berbuah. Enggak apa? Enggak berbuah, gagal panen satu pohon ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'nu hadhihi an-nakhlah?" Nabi pun langsung nanya, "Kenapa nih pohon kurma ini kok mati, layu, yang lain hidup dan sebagainya?" Faqala Umar, "Ya Rasulullah, ana gharastuha." Wahai Rasul, itu pohon aku yang nanam itu. Aku nanam satunya gagal. Siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa naza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharazaha. Maka Nabi cabut kurma tadi, Pak, Masya Allah. Antum bisa nggak nyabut pohon kurma, Pak? Rasulullah susah. Ya pohon sawit antum cabut. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabatnya dicabut. Kemudian Nabi tanam ulang. Fahamalat min amiha. Maka dia itu berbuah di masa panen berikutnya. Ada. Hadis ini, Pak, aslinya ada sebabnya. Kenapa pertama Salman ngasih ini sedekah? Kenapa Salman ngasih ini hadiah? Itu nanti ada sebabnya. Insya Allah kita ceritakan habis ini. Hadisnya lumayan panjang, Pak, tapi Masya Allah bagus hadisnya. Fadl, antum adzan dulu. La ilaha illallah Allahu rabb hadhihi ta'jiza salatul qa'imati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi Salman Al-Farisi ngasih rutop tadi. Pertama apa? Hitungannya sedekah. Yang kedua hitungannya apa? Hadiah. Yang ketiga, ternyata Salman Al-Farisi melihat cap kenabian itu aslinya wasiat, bukan inisiatif sendiri, bukan. Wasiat apa? Pendeta. Ceritanya, Pak, Masya Allah, Abdullah bin Abbas
mendapatkan cerita dari Salman Al-Farisi langsung. Hadisnya hadis yang sahih. Riwayat Imam Ahmad. Ketika itu Abdullah bin Abbas mengatakan, haddatsani Salman Al-Farisi haditsahu min fi. Aku mendapatkan cerita dari Salman Al-Farisi langsung min fi. Dari mana? Mulutnya. Jadi betul-betul ketika itu Ibnu Abbas menceritakan secara spesifik, betul-betul lengkap dari awal cerita Salman sampai terakhir. Apa kata Salman Al-Farisi? Kuntu rajulan farisian. Dulu aku ini adalah orang Persia. Orang apa? Persia. Persia ini, Mbak, kalau gampangnya kita sekarang itu yang, kalau sekarang ya, orang-orang yang ada di Iran. Makanya kata beliau, min ahli Asbahan. Aku ini dari kota Asbahan. Nama kampungnya adalah Jai. Antum kalau cek Pak Asbahan masih ada sekarang. Isfahan namanya. Di Iran sana. Nah, ini kota asalnya siapa? Salman Al-Farisi, orang Persia. Ketika itu Pak, Persia ini kerajaan besar. Dan juga di situ ada kerajaan besar apa? Romawi. Nah, kalau Salman Al-Farisi dari Persia. Apa kata Salman Al-Farisi? Dan ayah saya adalah seorang tokoh besar di kampung tersebut. Jadi pemimpinnya, syukran jazakallah khair. Pemimpinnya siapa? Salman, bapaknya Salman Al-Farisi. Apa kata beliau? Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi. Dan aku ini adalah orang, salah satu makhluk yang paling dicintai oleh abah saya. Jadi bapak dia ini punya harta yang banyak, punya barang-barang yang banyak, dan juga punya anak. Tapi Pak, dari semuanya yang paling dicintain oleh siapa? Oleh bapaknya siapa? Salman Al-Farisi. Kita Pak, kalau udah punya barang mewah, kadang-kadang kita malah lebih sayang sama barangnya dibandingkan sama anak sendiri. Ya contohnya kita punya mobil, anak nyoret serat mobil itu. Anaknya dipukul, sayang sama siapa? Mobilnya, tak sayang sama anaknya. Anaknya Pak tersiksa, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Itu banyak kondisi. Bawa anak naik motor jatuh stuck, yang ditengok motornya pertama kali, anaknya nanti dulu. Yang ditengok siapa? Motornya. Nasallallahu alaihi afiyah. Tapi kalau Salman Al-Farisi, apa kata beliau? Wa kuntu ahabba khalqillahi ilai. Aku ini adalah makhluk Allah yang paling dicintai oleh abah saya, oleh bapak saya. Sampai Pak, kecintaan bapak saya kepada saya itu berlebihan. Sampai ditahan di rumahnya, nggak boleh keluar. Kama tuhbasul jariyah, sebagaimana anak gadis dipingit. Anak gadis Pak, nggak sembarangan apa? Keluar, dipingit. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya nggak tahu, wallahu a'lam udah. Tapi kalau zaman dulu Pak, dijaga betul-betul, nggak boleh keluar dari apa? Rumahnya. Wastahadtu fil majusiyah, dan agama aku ketika itu apa? Majusi. Apa Majusi agamanya? Nyembah api. Nah, apa kata beliau? Fastahadtu fil majusiyah. Agama saya, agama bapak saya dan nenek moyang saya itu Majusiyah, nyembah api. Dan aku adalah orang yang taat dalam agama Majusi. Aku ini orang yang taat, kata Salman Al-Farisi. Hatta kuntu qatanan nar, sampai aku yang nyalakan api tersebut untuk jamaahnya. Yang nyalakan siapa? Salman. Ya gampangnya kita sekarang Mbak, dia yang adzan, dia yang bereskan masjid semuanya dan sebagainya. Itu Salman Al-Farisi orang seperti itu. Dia nyalakan apinya dan semuanya. Alladzi yuqiduha wa la yatrukuha tahbusa. Dan aku tunggu api tersebut dan aku nggak biarkan sampai selesai acara. Jadi Pak, macamnya kalau kita sekarang orang yang pertama kali masuk masjid dan orang paling terakhir keluar masjid. Siapa? Salman Al-Farisi. Saking semangatnya dia dalam megang agama Majusi. Tiba-tiba bapak saya ini ada urusan untuk membangun sebuah bangunan, kata Salman. Jadi ada kerjaan ngurus bangunan. Dan abah saya punya apa? Pekarangan yang luas, tanah yang luas. Dan gara-gara pekerjaan membangun tadi, bapak saya nggak pernah lagi lihat kebunnya. Dan nyuruh saya untuk berangkat ke kebun tersebut. Maka aku pun berangkat melihat kebun tersebut. Kalau seandainya ada yang rusak, kabarkan kepada bapaknya. Kalau ada yang, oh ini ada yang ternyata ada yang hilang, ada yang apa dan sebagainya, dikabarkan kepada apa? Bapaknya. Berangkatlah dia. Apa kata Salman? Famarartu bikanisatin min kanaisin nasara. Ternyata aku pun berangkat menuju apa? Menuju kebun tersebut.
ternyata aku melewatin ada gereja dari gereja-gereja Nasrani. Baru tahu di situ ada gereja. Saking di pinggir nggak pernah keluar, Mak. Masya Allah. Saking sayangnya apa? Bapaknya kepada anaknya, dijaga, betul-betul dijaga. Ternyata aku lewatin sebuah gereja, aku nggak tahu di sana ada gereja. Ternyata aku apa? Lewatin gereja tersebut. Fasami'tu aswatahum biha. Aku mendengarkan suara-suara mereka di gereja tersebut. Wahum yusallun. Dan mereka sedang sholat. Jadi Pak, ada nggak sholat bagi agama Nasrani? Ada. Ibrahim ada. Mereka semua ada sholat. Islam juga ada. Tapi syariatnya berbeda-beda. Doanya berbeda-beda. Tapi mereka sholat. Apa kata Salman Al-Farisi? Aku mendengarkan suara dari luar. Dan ternyata suara mereka bagusnya, Masya Allah. Fadakhaltu alaihim. Aku pun masuk ke dalam gereja. Fanadhartuhum fi ibadatihim. Aku melihat kondisi mereka, gimana mereka itu sholat, gimana mereka itu beribadah. Ketika aku lihat mereka itu sedang sholat, fa'ajabatni sholatuhum. Aku pun langsung takjub, senang cara mereka beribadah, cara mereka sholat. Aku langsung takjub, aku langsung senang. Wa raqibtu fi amrihim. Dan aku langsung berminat untuk ikut mereka. Masya Allah, Pak. Padahal dulunya semangat apa? Majusi. Lihat agama Nasrani sholat, mereka pun langsung apa? Langsung senang di Salman, langsung senang dia. Wa qultu hadza wallahi khairun minad din alladzi kunna alaihi. Aku pun langsung mengatakan, ini agama jauh lebih bagus dibandingkan agama yang kami peluk saat ini. Agama yang kami anut saat ini. Ya, ini agama apa? Majusi. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabati syams. Wallahi, demi Allah, aku tidak tinggalkan mereka dan aku tunggu mereka sampai matahari terbenam. Wa taraktu dai'ata abi wa lam atiha. Dan aku tinggalkan kebun bapak saya. Enggak aku datengin. Gara-gara apa? Terlena dengan ibadah mereka, Pak. Masya Allah. Udahlah, nanti aja kebun, kata dia. Sampai maghrib. Ketika selesai mereka beribadah, aku pun bertanya kepada mereka, aina aslu hadzal din? Ini asal agamanya dari mana ini? Kata Salman Al-Farisi. Qalu minasyam. Asalnya dari negara apa? Syam. Syam ini Pak, Filistin sekarang, Suriah sekarang, Urdun, Yordania sekarang, dan Lebanon, Libanon sekarang. Itu kota Syam. Itu apa negara? Negara Syam zaman dahulu. Oh, dari Syam. Pulanglah Salman Al-Farisi. Enggak jadi ke kebun, langsung pulang karena udah maghrib. Takut dimarahin sama bapaknya. Kalau sekarang Pak, Masya Allah, maghrib pun masih main bola. Enggak nginget waktu lagi. Ini Salman nih Pak, ingat waktu. Langsung pulang dia. Ketika pulang Pak, Masya Allah, yang dikhawatirkan bukan kebunnya. Siapa? Salman Al-Farisi. Apa kata bapaknya? Aina kunta ya Salman? Wahai Salman, dari mana engkau? Saking khawatirnya Pak. Kalau kita kan nanya, disuruh untuk ke kebun, nanya lagi, kenapa kau gak datang ke kebun kan gitu. Tapi yang pertama kali ditanya ini apa? Salman, dari mana engkau Salman? Ceritalah Salman Al-Farisi. Ya abati, wahai bapak saya, aku ini tadi mau ke kebun. Ternyata ada gereja. Ada apa? Ada gereja. Aku pun mampir, aku dengar dari luar suara mereka bagus, aku pun masuk ke sana. Dan aku katakan bahwasanya ini agama lebih bagus daripada agama kita. Wahai bapak saya. Apa kata bapaknya? Ai bunayya, wahai ananda saya, wahai anak saya. Laisa fi hadzal dini khairun. Tidak ada sedikit pun kebaikan dalam agama itu. Agama Nasrani. Takut. Bapak ini takut kalau Salman pindah agama. Apa yang terjadi? Dinuka wa dinu abaika khairun min hadzal din. Agama engkau Majusi dan agama nenek moyang engkau jauh lebih baik daripada agama Nasrani yang engkau lihat tadi. Tapi Pak, saking takutnya, apa kata Salman Al-Farisi? Faja'ala abi yadha qaidan ala rijlayya. Bapakku pun langsung membuat rantai, diikat kaki saya di rantai biar nggak keluar dari rumah. Takut nengok itu lagi. Nengok apa? Gereja lagi. Diikat Pak pakai rantai. Antum pernah nggak diikat? Kalau kita Pak sama orang tua kita bukannya diikat di rumah, diusir. Pergi gitu. Tapi kalau ini Pak diikat dalam apa? Rumah. Tapi saking sadisnya pakai apa? Pakai rantai, nggak nanggung lagi Pak pakai rantai. Ketika itu apa kata Salman Al-Farisi? Wa ba'atsu ila nasara. Maka aku nggak bisa lihat kondisi mereka ketika mereka ini menyembah apa? Menyembah Tuhan mereka. Aku nggak lihat lagi.
Maka aku utus seseorang untuk berangkat ke orang-orang Nasrani. Dan pesannya Salman Al-Farisi adalah, kalau ada orang-orang kafilah dagang dari Syam datang kepada Persia, kepada orang-orang Persia ketika itu Asbahan, tolong kabarkan saya. Betul Pak, datang. Mereka kafilah dagang ini datang dari Syam. Apa yang terjadi? Salman Al-Farisi Pak kabur. Itu rantai diusahakan dia kebuka dan kebuka. Ya namanya bapak Pak, sayang anak, ngikat pakai rantai tapi ikatnya nggak keras. Tapi pakai apa? Rantai. Terbuka oleh Salman Al-Farisi. Wa kharastu ma'ahum ila Syam. Masya Allah Pak. Antum kalau buka Iran ke Suriah Pak, jauhnya Masya Allah. Dia nggak pikirkan bapaknya lagi karena saking udah sayangnya dengan apa? Agama. Saking senangnya dengan apa? Agama. Nah ketika itu apa kata Salman? Fa kharastu ma'ahum. Aku pun apa? Keluar bersama mereka ke Syam, ke tempat negara-negara mereka. Falamma qadimtuha. Ketika aku masuk Syam, aku bertanya kepada penduduk-penduduk Syam, man afdaluha ahli hadiddin? Siapa yang paling siapa ulama yang paling afdal dari kalian di agama Nasrani ini? Apa kata mereka? Al-uskuf fi hadhil kanisa. Seorang uskuf, oke, uskuf itu Pak, uskuf. Al-uskuf fi hadhil kanisa. Ada satu uskuf yang bagus di satu gereja ini. Datanglah dia. Salman langsung datang, ini uskuf. Masya Allah Pak, tertarik langsung datang ke uskuf tersebut. Apa kata Salman Al-Farisi? Inni qad ragibtu fi hadad din. Aku ini udah tertarik sama agama engkau. Wa ragibtu an akhdimak. Dan aku ini berharap bisa membantu engkau ngurusin gereja ini. Aku mau bantu urus engkau. Dan aku ingin belajar dari engkau, belajar ilmu. Wa ata'allamu minka wa usalli ma'ak. Dan aku berharap juga bisa beribadah bersama engkau. Dan ternyata Pak, dibolehkan sama uskup tadi. Tapi uskup ini uskup yang keji. Apa kata Salman? Fakana rajula sau'in. Ternyata orang ini, uskup ini orang yang jelek. Kenapa? Menyuruh orang lain untuk sedekah. Semua disuruh untuk sedekah. Dikumpulkan sama dia Pak, Masya Allah, dikorupsi. Dia apa kan? Dikorupsi, ditahan sampai 7 kilal min dhahabin warikin. Sampai 7 emas nih Pak, 7 batang emas sama 7 batang perak Pak, diambil sama dia, dimasukkan fi kanzi. Dimasukkan di mana? Di tempat dia, persembunyian dia Pak, Masya Allah. Di berangkas dia sekarang. Kalau kanzi ini sekarang mungkin berangkas lah. Diletakkan di sana. Dan kondisinya Salman nih kan karena pembantu Pak, tahulah kondisi itu. Ternyata disimpan di sana, korupsi. Orangnya orang jelek. Ketika meninggal Pak, uskup tadi meninggal. Apa kata Salman? Kalian kenapa ngurus jenazah dia? Karena rajul sau. Ini orang jelek, ini orang. Kenapa kau urus jenazah mereka? Apa kata orang-orang Nasrani? Wa ma ilmuka bihi. Jangan sembarang fitnah. Mana buktinya? Wa ma ilmuka bihi. Mana buktinya? Inni adullukum ala dzalik. Aku akan tunjukkan di mana letak dia itu nyimpan harta dia. Ditunjukkan Pak. Ternyata betul 7 batang emas sama 7 apa batang perak sama dia semuanya. Pak, yang aslinya awalnya lagi dimandikan mau untuk dikuburkan, nggak jadi dikuburkan. Falam yadfinu, nggak dikuburkan. Tapi apa? Fasalabu, disalib. Dibuat salipan Pak, disalib dia di sana. Faramauhu bil hijarah. Dirajam dengan apa? Batu. Uskup tadi. Padahal udah mati loh Pak. Udah mati. Masih dirajam. Kalau kita kan Pak, Masya Allah, kalau ada orang zina, rajamnya ketika masih hidup. Ini udah mati, nggak bisa ngapa-ngapain lagi Pak. Saking bencinya sama uskup ini apa? Disalib. Disalibnya pun udah mati. Saking bencinya, disalib. Habis disalib dia apa kan? Dirajam. Itu yang terjadi. Maka apa? Mereka pun akhirnya ganti uskup yang lain. Ganti apa? Ganti uskup yang lain. Ketika ganti uskup, Masya Allah Pak, ternyata uskup ini orang yang soleh. Azhad fid dunya, orang yang paling tak butuh sama dunia. Wa arqa fil akhirah, dan orang yang paling semangat ngejar pahala apa? Akhirat. Dia tak mencampurkan urusan akhirat dengan urusan dunia. Dunia tak mau, Allah tidak butuh dia dan sebagainya. Dia butuh apa? Cuman akhirat, zuhud dia. Dunia gampang sama dia. Dia sedikit banyak pun dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia semangat di siang dan malam hari. Siangnya dia mengajarkan orang, malam hari juga mengajarkan apa? Orang, semangat dia. Apa kata Salman Al-Farisi? Fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu mithlahu qattu.
Maka aku langsung mencintai dia, dan aku nggak pernah mencintai seorang pun sebagaimana aku mencintai dia. Sampai dia mencintai bapak dia, Pak, tidak seperti dia mencintai uskup yang baru tadi. Fa'aqamtu ma'ahu zamanan, dan aku pun ya hidup bersama uskup yang baru beberapa zaman, beberapa waktu. Nggak lama, thumma hadrathul wafa. Dia pun sekarat mau meninggal, uskup yang baru tadi. Faqultu ya fulan, wahai fulan, sesungguhnya aku ini mencintai engkau dan aku selalu bersama engkau. Kalau engkau meninggal, siapa orang yang engkau wasiatkan agar aku berangkat ke dia? Ini Pak, usahakan antum terus seperti itu. Ini sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya sama murid-muridnya. Ketika beliau mau meninggal, beliau ditanya, wahai Syekh, siapa orang yang engkau nak wasiatkan untuk kami belajar dari dia? Dia coba sebutkan dua. Syekh Ali Hasan Al-Halabi wa Abi Ishaq Al-Huwaini. Dan Ali Hasan Al-Halabi sudah meninggal, Abu Ishaq Al-Huwaini masih hidup. Sekarang masih hidup di Mesir. Nah, jadi kalau seandainya nanti ada ustadz yang mau meninggal, Ustaz, siapa orang yang antum wasiatkan untuk kami belajar dari dia? Fulan. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini Salman Al-Farisi ketika mendapatkan uskup yang mau meninggal, maka apa? Dia tanya, mantusi bi ilai, siapa orang yang engkau wasiatkan agar aku belajar dari dia? Wa ma ta'muruni, dan apa yang kau perintahkan untuk saya? Ai bunayya wallah. Apa kata uskup tadi? Wahai anandaku wallah. Jadi Pak, dari zaman ke zaman murid itu biasa dipanggil dengan bunai. Dengan apa? Bunai. Guru dipanggil dengan walid, orang tua. Makanya kita enggak sering Pak dengar al-walid asy-syekh, al-walid asy-syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, al-walid asy-syekh. Al-walid disebutkan apa? Al-walid, maksudnya orang tua kita. Nah, ini uskup ini mengatakan, ai bunayya, wahai anak saya. Padahal bukan anak dia kandung, tapi anakmu murid. Ini sebagaimana Nabi mengatakan, ana lakum bimanzilatil ab. Aku bagi kalian, aku ini bapak kalian. Tapi cuman kedudukan. Apa kata uskup tadi? Ai bunayya wallah, wahai anakku, wallahi ma a'lam ahadan minan nas kana alama kunna alaih. Aku nggak tahu seseorang pun di atas muka bumi yang mana dia ini beramal sebagaimana aku beramal, kecuali apa? Seseorang bil Mausil, di Mausil. Mausil nih Pak, sampai sekarang antum coba buka Pak, itu dekat Dajlah, di Irak sana. Di mana? Di Irak. Jadi dari Syam pindah lagi ke mana? Ke Irak. Masya Allah. Apa kata uskup tadi? Wallahi laqad halakan nas, demi Allah orang-orang udah rusak sekarang. Nasrani Pak udah banyak rusaknya. Ini kata uskup dia itu sendiri. Apa kata uskupnya? Halaku, mereka binasa. Dengan apa mereka binasa? Baddalu wa harrafu, mereka merubah banyak ayat Injil. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Baddalu wa harrafu wa taraku aktsara ma kana alaih. Dan mereka banyak meninggalkan ayat-ayat yang aslinya untuk mereka dihapus. Karena kata mereka ini nggak cocok untuk kami. Apa dihapus. Maka engkau berangkatlah kepada orang yang di Mausil. Agama dia masih murni. Orang tersebut. Fahuwa ala ma kuntu alaihi falhaq bihi. Ajaran dia sama dengan ajaran yang kami anut. Falhaq bihi, ikutin dia. Jadi Nasrani yang apa? Murni masih, Masya Allah. Berangkatlah dia ke sana. Ternyata Pak, ketika sampai di sana, Masya Allah, orang ini bagus. Apa kata dia? Masya Allah, ternyata fa'aqamtu indah wa alimtu annahu rajulun khair. Aku pun ke sana, ternyata aku tahu bahwa ini orang-orang yang baik. Ternyata Pak, qaddarallah, tidak lama Salman di sana bersama uskup yang berikutnya, yang di Mausil tadi, tiba-tiba hendak wafat. Padahal Pak udah Masya Allah diterima, dijamu dengan bagus. Dia mengatakan, Hakim Indi, silakan tinggal bersama saya, terserah yang kau mau, belajarlah dari saya. Akhirnya apa? Nggak lama mau meninggal. Nanya lagi, ya fulan, wahai uskup fulan, engkau udah mau meninggal. Man ar-rajul, siapa seorang tusibi ilai, yang engkau wasiatkan agar saya belajar dari dia kalau setelah engkau meninggal. Faqala ay bunayya wallahi ma a'lam rajulan kana ala ma kunna alai, yang ajarannya sama dengan ajaran kami, ajaran murni. Nasrani murni ajarannya, Kristen murni. Illa binasibin, kecuali orang ini dinasibin, pindah lagi Pak ke
ke Nasibin untuk belajar. Falhaq bihi. Ikuti dia. Ketika meninggal Pak yang di Mosul, berangkat dia ke Nasibin. Ternyata ketika di sana apa kata uskup tadi? Hakim ini, silakan engkau hidup bersama saya, terserah engkau hidup bersama saya, belajar dari saya terserah. Ternyata Pak nggak lama juga apa meninggal. Nanya lagi sebelum wafat, siapa orang yang kau wasiatkan untuk saya berangkat ke dia? Apa kata orang tersebut? Ai bunayya wallahi ma alimtu ahadan minan nas. Wahai anakku, aku nggak tahu seorang pun yang lebih bagus ajarannya kecuali seorang yang di Amuriya. Amur ini sebuah tempat. Dia ini orang bagus. Ilhaq bi. Ikutin dia. Jadi Pak udah berapa uskup tadi? Udah banyak uskupnya Pak. Pertama di Syam, orang jahil apa? Orang-orang ternyata orang apa? Zalim. Habis itu ganti dengan orang yang saleh, pindah ke Mosul. Habis itu ke Mosul pindah ke mana? Ke Nasibin, pindah ke Nasibin, pindah ke mana? Amuriya. Sampai di Amuriya Pak nggak lama mau meninggal juga. Masya Allah Pak, perjalanan panjang untuk belajar agama. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, Allah nggak bakal menyia-nyiakan usaha hamba. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha di jalan kami, maka akan kami berikan mereka itu petunjuk jalan yang benar. Karena memang tujuannya Salman Pak mau tahu ajaran yang benar. Ketika itu Islam belum ada. Islam belum ada. Nabi udah ada, tapi Nabi belum diutus menjadi Rasul. Jadi agama sebelum Islam, agama Nasrani yang ada, sama agama millah Ibrahim. Itu yang ada, itu yang diamalkan. Maka apa? Berangkatlah dia ke Amuriya. Jumpa di sana, ternyata Pak, Masya Allah, tidak lama orang di Amuriya ini mau meninggal juga. Wahai fulan, siapa yang kau wasiatkan agar aku belajar dari dia? Nah, ini baru dia mengatakan, ayo wallahi ya bunai, wahai anakku, wallahi ma alimtu ahadan amuruka bihi wa talhaqu bihi. Aku nggak tahu lagi orang siapa yang paling soleh dan semuka bumi yang aku suruh engkau berangkat ke dia. Nggak ada lagi. Semua orang apa? Udah buruk, dirubah agama dan sebagainya. Nggak ada lagi orang yang amanah di situ. Illa rajulan. Tapi ada seorang, waqad adhallaka zamanu nubuwah, dan engkau ini sudah dekat dengan zaman kenabian. Nabi mau datang untuk semua umat manusia. Ini kata siapa? Uskup yang di Amuriya. Apa kata dia? Mab'utsun bidini Ibrahim. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Agama apa? Ibrahim tahu? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju bi ardil Arab. Yang mana dia ini keluar di tanah Arab. Masya Allah Pak, di mana tanah Arab? Muhajirun ila ardin baina harrataini bainahuma nakhlun. Yang mana tanah Arab tersebut ciri-cirinya yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, dia itu baina harratain, di antara dua padang pasir, bainahuma nakhlun, di antara keduanya banyak pohon kurma. Madinah Pak, wallahi banyak pohon kurma. Makanya sampai sekarang pun kebun kurma itu apa? Melimpah ruah. Kalau antum ke kebun kurma, kemana biasanya? Di Madinah kan? Bainahuma nakhlun, di antara keduanya apa? Nakhlun. Berangkatlah ke sana. Ada beberapa ciri. Kata siapa? Kata uskup yang di Amuriah tadi. Bihi alamatun la takhfa. Ada beberapa tanda, ciri betul-betul jelas dari seorang nabi dan nggak bakal bisa ditutupi. Yang pertama, annahu la ya'kulu sadaqah. Dia nggak makan apa? Sedekah. Wa kana ya'kulul hadiyah. Dan dia makan apa? Hadiah. Yang ketiga, wa baina katifaihi khatamun nubuwah. Dan di antara dua apa? Dua pundaknya ada tanda kenabian. Nah, ini awalnya. Apa kata uskup yang di Amuriah? Fa in istata'ta an talhaq ila tilkal bilad faf'al. Kalau engkau bisa nyusul ke tanah tersebut, carilah di mana tanah tersebut. Kami nggak tahu juga, tapi kau cari. Akhirnya apa? Merenunglah siapa Salman Al-Farisi. Meninggallah uskup di Amuriah, aku tinggal beberapa saat di sana dan aku bekerja. Ketika aku bekerja, aku kumpulkan harta untuk berangkat ke tanah Arab, mencari di mana kota tersebut. Aku kumpulkan sampai aku mengumpulkan beberapa sapi. Apa? Sapi. Aku kumpulkan beberapa sapi dan juga apa? Beberapa harta yang aku kumpulkan. Ternyata Pak, Masya Allah, lewatlah kafilah dagang dari Bani Kalab. Dari Bani apa? Kalab. Lewat.
tujaran, mereka ini sedang berdagang lewat ke Amuriyah. Maka apa? Ketika itu Salman langsung menawarkan sebuah tawaran, bawa saya ke tanah Arab, maka saya akan membayar engkau dengan sapi-sapi saya dan harta saya, aku bayar. Sepakat. Berangkatlah siapa? Salman Al-Farisi sama kafilah dagang. Rupanya apa kata beliau? Seketika kami sampai ke Wadil Qura, ternyata zalamuni, mereka zalimin saya. Faba'uni inda rajulin minal Yahud. Dijuallah saya dengan orang Yahudi, dibawa ke orang Yahudi, saya dijual. Abdan, statusnya apa? Budak. Zalim enggak Pak itu? Orang enggak tahu jalan, tiba-tiba Pak dijual untuk jadi apa? Budak. Jadilah budak. Salman Al-Farisi. Kasihan bukan? Kasihan. Padahal dulunya Pak orang apa? Terpandang anak tokoh kaum gitu loh. Salman Al-Farisi enggak sembarangan, Mbak. Dan antum tahu Persia kerajaan besar ketika itu, enggak sembarangan nih Salman Al-Farisi tiba-tiba jadi apa? Budak di tanah Arab. Kalau Bapak tahu habis itu. Karena Persia sama orang-orang Arab nih Pak ada dendam kesumat Pak, karena orang-orang Persia ini kalah. Apalagi di zaman Umar bin Al-Khattab. Ternyata sampai tanah Arab dizalimin, hilang, dijual jadi apa? Jadi budak statusnya. Ketika itu aku enggak mempermasalahkan aku juga jadi budak atau enggak. Tapi ternyata aku melihat banyak sekali pohon kurma. Warajautu, dan aku berharap ini kota yang disifatkan dan diceritakan oleh uskup di Amuriyah. Aku berharap seperti itu. Tiba-tiba Pak ketika aku bekerja, datanglah tuan saya didatengin oleh sepupunya. Aku dibeli. Pas Pak dia ini datangnya dari Madinah. Dari mana? Dari Madinah. Bukan Wadil Qura. Lebih dekat lagi kemana? Madinah. Langsung tempat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi belum datang ketika itu. Nabi belum hijrah. Jadi dari Wadil Qura dibawa ke Madinah. Dibeli sama sepupu tuannya tadi. Ketika dibeli, Pak, aku semakin yakin ini adalah tempat yang diceritakan oleh apa? Uskup tadi yang di Amuriyah. Maka aku pun biarkan. Aku hidup di sana jadi budak dan aku nggak pernah dengar kabar tentang Nabi di Mekah. Kenapa? Karena aku sibuk sama perbudakan. Maksudnya aku jadi budak pembantu. Aku nggak sibuk lagi dengan urusan Nabi dan sebagainya. Macam kayak udah hilang istilahnya apa Pak? Istilahnya tujuan dia ke tanah Arab udah hilang karena udah jadi budak. Kalau udah budak Pak udah pasti sibuk itu. Akhirnya udah nggak terpikirkan lagi. Ketika ke sana, ketika aku udah di Madinah hidup, tsumma hajara ilal Madinah. Tiba-tiba Nabi hijrah ke kota apa? Madinah, dari Mekah yang terusir. Ketika Nabi SAW sudah 13 tahun dakwah di kota Mekah, berangkatlah ke Madinah. Ketika berangkat ke Madinah, Nabi kita Muhammad SAW, aku ini sedang di atas pohon apa? Kurma. Tuanku di bawah saya persis, kata dia. Tiba-tiba tuanku mengatakan apa? Qatalallahu Bani Qailah. Allah, semoga Allah membunuh Bani Qailah. Bani Qailah ini Pak, sebuah kabilah di Madinah. Kenapa alasannya? Li'annahum istama'u, karena mereka ini berkumpul ala rajulin min Makkah yaz'umuna annahu nabi. Karena ini Bani Qailah berkumpul di Kuba. Berkumpul di mana? Kuba. Inilah cikal bakal munculnya Masjid Kuba. Berkumpul di Kuba ketika itu, dan mereka itu berkumpul di sisi seseorang yang ngaku sebagai nabi. Semoga Allah membunuh apa? Membunuh dia. Itu Pak, ketika Salman Al-Farisi sedang di atas lagi nyabutin apa? Buah kurma, Pak, lagi mau main buah kurma. Aku dengar hampir aku itu apa? Terjatuh karena kaget. Oh, berarti udah datang nih nabi nih. Udah apa? Udah datang nabi yang aku cari. Langsung turun ke bawah. Ketika diturun ke bawah, Salman Al-Farisi ini polos. Tanya, "Mada takul? Mada takul ya Sayyidi?" Wahai tuanku, apa yang kau katakan tadi? Apa yang kau katakan tadi? Apa kata Salman Al-Farisi? "Falaka manilak matan syadidah." Dia pun langsung menampol saya dengan tampolan yang keras. "Malaka wali hadza?" Apa urusan engkau dengan orang tadi? "Aqbil ala amalik." Kerjalah engkau jadi budak, enggak usah ngurusin orang tadi. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipukul, Pak. Faqala la syai'. Enggak, wahai tuanku, aku cuma mau nanya saja. Cuma mau apa? Nanya saja. Udah Pak, akhirnya
ketika dia kerja di sore hari ada waktu luang, masya Allah. Ada waktu apa? Luang. Falamma amsaitu, ketika aku di sore hari, akhadtuhu thumma dhahabtu ila Rasulullah sallallahu wa huwa bi Quba. Aku pun berangkat ke Kuba. Ketika itu Nabi berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Apa kata Salman Al-Farisi? Innahu qad balagani annaka rajulun salih. Wahai engkau fulan, ketika itu enggak menyebutkan Muhammad ataupun Rasul kita Muhammad sallallahu enggak mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah atau ya Muhammad, la. Enggak disebutkan. Langsung Salman, karena ketika itu Salman belum beriman. Apa kata dia? Kata Salman, ya fulan, qad balagani annaka rajulun salih. Telah sampai kepadaku berita bahwa engkau ini orang soleh. Engkau orang apa? Soleh. Fahadha syai'un, maka ini aku memiliki sesuatu. Atasaddaq alaik wa ala ashabik. Aku mau bersedekah untuk engkau dan apa? Kawan-kawan engkau, sahabat-sahabat engkau. Dan kalian ahaqqun nasi bihi min ghairikum, dan kalian lebih berhak untuk makan rutop tadi dibandingkan orang lain. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kulu. Kalian wahai para sahabat-sahabat, nih ada orang ngasih kurma. Kalian makan. Fa amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu wa lam ya'kulhu. Nabi tahan tangannya dan Nabi enggak makan. Yang lain apa pada? Makan. Apa kata beliau? Hadhihi wahidah. Ini dia ciri pertama. Nabi enggak makan sedekah. Besoknya Pak datang lagi bawa rutop sama. Faqal hadhihi hadiyatun lak akramtuhu iyyak. Wahai Nabi, wahai fulan, ini aku memiliki hadiah rutop. Engkau orang baik, aku hadiahkan engkau kurma ini. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ubsutu, hidangkan, sini kalian semua datang. Fa'akala Rasulullah sallallahu ar-rutab wa akalu, dan Nabi makan rutab dan kawan-kawannya juga makan apa? Rutab. Hadhihi thaniyah. Oh, ini ciri yang kedua. Makan apa? Hadiah. Ini cerita sebabnya Pak awalnya. Kemudian yang ketiga, falamma tabi'a janazatan. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Sedang ngiringin jenazah mau dikuburkan. Ketika itu Nabi pakai rida, pakai selendang. Maka ketika itu aku pun langsung mendatangi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastadbartuhu, dan aku langsung melihat ke belakang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicek Pak ke belakang. Wa arafani anni istathbattuhu, dan Rasul tahu bahwa aku ini mau lihat apa? Pundak apa? Cap kenabian. Apa kata Salman Al-Farisi? Fa'al qarida'ahu an dhahri, maka diangkat. Itu tanpa disuruh Pak, tanpa diminta. Rasul dah tahu. Rasul senyum, langsung Rasul apa ngangkat apa? Ridanya, selendangnya, dan dilihatkan kepada siapa? Salman Al-Farisi. Fa'araftuhu, langsung aku kenal ini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fankababtu alaihi uqabbiluhu, maka aku pun langsung tersungkur ketika itu Nabi sedang duduk. Aku langsung peluk, fabakaitu, dan aku langsung menangis. Jumpa Pak selama perjalanan sampai Pak nggak gampang perjalanan apa? Ditolimin. Jadi apa? Budak dari Syam, dari Syam, dari mana? Dari Iran. Iran ke mana? Ke Syam. Syam ke mana? Ke Irak lagi Pak. Irak ke mana? Pindah lagi ke Nasibin, pindah lagi ke Amuria sampai ke Wadil Qura, ditolimin lagi. Itu Pak berapa ribu kilometer itu Pak dihabiskan sama Salman Al-Farisi. Nah ketika itu Pak, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung apa? Terima Salman Al-Farisi dan langsung masuk Islam. Apa kata Ibnu Abbas? Ternyata Salman Al-Farisi disibukkan dengan status dia jadi budak. Sampai hatta fatahu Badrun wa Uhudun, sampai nggak bisa ikut perang Badar dan perang Uhud. Disitulah Nabi langsung katakan, ya Salman katib. Wahai Salman apa? Katib. Apa katib? Kreditkan diri engkau untuk dibebaskan. Nah ternyata mukatabahnya caranya dengan cara nanam 300 pohon dan dibayar dengan beberapa perak. Termasuk di situ Rasul yang bantu Salman Al-Farisi, dan yang paling banyak nanamnya siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita aslinya Salman Al-Farisi, dan hadis ini hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nah, ala kulli hal Pak, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diketahui oleh orang-orang ahlul kitab
Yahudi tahu, Nasrani juga apa? Tahu. Hatta Waraqah bin Naufal, Waraqah siapa? Bin Naufal itu tahu bahwasanya Muhammad bakal jadi apa? Nabi. Sampai apa kata Waraqah bin Naufal? Seandainya aku hidup sampai zaman engkau udah terus jadi nabi, karena nggak yakin Waraqah bin Naufal bakal hidup sampai Rasul jadi Rasul, nggak yakin. Apa kata beliau? La ansurannaka la ansurannaka, dan aku akan membela agama engkau sampai darah apa? Penghabisan. Ini kata siapa? Waraqah bin Naufal. Maksudnya bakal dibela. Jadi orang-orang Nasrani itu Pak, ada orang-orang Nasrani yang lurus, tapi banyak yang bengkoknya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Kasih sayang Nabi untuk apa? Umatnya. Untuk Salman Al-Farisi dari Persia, Pak, yang bukan sebangsa, yang bukan apa? Sebangsa. Bangsa Persia dia beda, Pak, bangsa, bukan orang Arab. Orang Arab enggak termasuk orang Arab, orang-orang Persia tersebut. Maka apa? Nabi itu sayang dan bahkan berusaha gimana membebaskan dia dari perbudakan. Ya namanya susah Pak, kalau udah budak kan nggak bisa ngapa-ngapain, susah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau adalah orang yang termasuk paling banyak nanam apa? Pohon kurma. Untuk beliau atau untuk Salman? Untuk Salman. Itu usahakan seperti itu. Masya Allah. Dan ini kelebihan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa? Bayanu barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana berkahnya, Pak? Rasul tidak tahu tentang masalah cocok tanam. Apalagi tentang kurma. Tahu ilmu sedikit, Pak, ditanam. Hidup. Umar mati. Apa? Kurmanya siapa? Umar apa? Mati. Padahal sama-sama orang apa? Quraisy yang nggak tahu cocok tanam. Taunya pedagang aja. Nabi pedagang jagoannya apa? Umar juga sama. Karena orang-orang Mekah ini bukan kehidupan mereka itu nggak diambil dari apa? Cocok tanam, tapi dari jualan, berniaga. Nah tiba-tiba Rasul nanam, langsung bisa gitu loh Pak. Ini berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ternyata yang Umar gagal pun diangkat Pak lagi sama Rasul, dicabut lagi, ditanam lagi Pak. Apa? Berhasil. Ini berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Jadi kita selesaikan hadis ini, kemudian kita lanjutkan pada hadis ke berapa? 22 insyaallah pada pertemuan berikutnya. Fadhil, kalau ada pertanyaan silahkan. Ana ambil faedah Pak di sini juga. Makanya antum itu kalau dalam urusan agama coba pengen banyak tahunya. Dalam agama cari terus Pak, cari terus, pengen banyak tahu. Kalau nggak pengen banyak tahu susah Pak. Istilahnya orang pasrahan, udahlah zona nyaman, udahlah zona aman. Gimana nyamannya kita ya sekarang? Itu nggak bisa. Kalau agama harus apa? Nyari. Sebenarnya ada Pak, masya Allah, cerita panjang tapi cerita ya. Itu lucu cerita ya Pak, tentang masalah satu hadis, sanad satu hadis. Sebenarnya panjang cerita, anak nggak usah ceritakan di sini. Mungkin minggu depan anak ceritakan. Lucu cerita ya Pak, tapi saking semangatnya dia cari apa? Sanad hadis. Itu Pak nggak bisa diem mereka para ulama. Ya mudah-mudahan kita bisa ceritakan pada pertemuan berikutnya insyaallah, pada minggu depan insyaallah. Jadi kalau dalam agama usahakan banyak, pengen apa? Banyak tahu. Tapi kalau seandainya cuman nantilah itu nggak bisa Pak. Usahakan apapun urusannya. Antum urusan apa sekarang, dakwah gimana, bagus dakwah, strateginya apa, pakai apa di online itu gimana caranya, sosial media apa yang digunakan dan sebagainya. Itu harus seperti itu. Itu apa? Bagus. Termasuk Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid nih Pak, kalau antum buka islamco.info, mauqi' as-su'al wal jawab, beliau itu udah main internet itu Pak untuk dakwah dari tahun 1900-an. Yang dulu masih pakai apa? Masih pakai disket itu. Beliau udah punya apa? Udah punya ini web sendiri. Beliau buat sendiri itu. Mau ke soal wal jawab. Sekarang beliau dipenjara karena ya
Beliau orang bagus, Pak, murid Syekh bin Baz, murid Syekh bin Utsaimin. Tapi kerajaan sekarang Saudi ini mulai agak nurun. Jadi ketika itu mulai agak turun kerajaan Saudi, ya mulai banyak kezaliman, termasuk yang dipenjara. Ini muridnya Syekh Albani, Syekh bin Baz sama Syekh Ibnu Utsaimin, dan semua para ulama mentazkiyah beliau. Semua para ulama, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, semua para ulama-ulamanya. Cuman kondisinya karena memang ada beberapa hal, dan beliau ini tidak seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Pak, ada surat beliau tentang masalah ke pemerintah tegas, Pak. Beliau nggak sampai sekarang disegani. Tapi kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di bawahnya. Tapi dakwah beliau itu, Pak, luas seluas-luasnya. Di penjara pun beliau nulis. Nah, termasuk ini, Pak, beliau itu gunakan gimana beliau nggak tinggal diam. Apa yang beliau bisa kerjakan, beliau kerjakan. Sampai itu untuk umat. Dan sampai antum tahu Qanat Zat. Di Saudi itu, Pak, ada televisi channelnya Qanat Zat. Beliau yang buat channel sendiri, Pak. Channel TV. Sampai sekarang aktif. YouTube-nya, Pak, coba antum buka Qanat Zat. Pakai bahasa Arab. Qanat Zat. Walaupun beliau di penjara, tapi pengikut-pengikutnya yang jalankan, kawan-kawannya, syekh-syekh yang lain yang jalankan. Jadi beliau itu, Pak, banyak sekali faedahnya dan sebagainya, dan beliau nggak bisa tinggal tidur gitu aja. Beliau jalan terus otaknya untuk berpikir apa kebaikan untuk umat, kebaikan untuk umat, kebaikan untuk umat dan sebagainya. Itu syekh besar, Pak, udah putih jenggot beliau, udah tua, tapi tetap bugar badannya. Kalau antum lihat jalan itu masih bagus, Pak, beliau. Hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita udah habis, insyaallah kita kepada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.